Salam bertemu kembali bersama Studio Akuntansi. Kita akan membahas kajian tentang dasar-dasar pengauditan. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur audit. Ketika berbicara tentang prosedur audit, kita tidak bisa melepaskan diri dari proses audit. Nah, sebagian dari proses audit itu, kita lihat bahwa proses audit itu dimulai dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita tahu itu ada 5 jenis. Ya, 5 jenis. Nah, laporan keuangan ini mengandung asersi manajemen, pernyataan manajemen yang secara implisit dan eksplisit ada di laporan keuangan. Asersi ini bisa dikelompokkan dalam kelompok transaksi, saldo akun, dan asersi penyajian dan pengungkapan. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan manajemen sebenarnya mengandung asersi atau pernyataan manajemen. Pernyataan manajemen itu dikelompokkan atas 3. Dan kemudian berdasarkan asersi manajemen, identifikasi auditor atas asersi manajemen, nanti auditor akan merumuskan tujuan audit. Tujuan audit itu juga dirumuskan berdasarkan asersi ini. Tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit terkait saldo akun, tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, ketika auditor telah merumuskan tujuan auditnya, maka auditor merancang prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh audit untuk memperoleh bukti-bukti audit dalam mendukung keyakinan auditor atas laporan keuangan. Nah, prosedur audit itu memiliki tujuan ya. Kenapa auditor melakukan prosedur audit? Tujuannya adalah agar auditor memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk di sini pemahaman atas pengendalian internal, dan atas pemahaman tersebut nanti auditor akan menilai risiko salah saji di laporan keuangan. Kemudian tujuan auditor adalah menguji pengendalian internal. Apakah telah beroperasi secara efektif dalam mencegah salah saji di setiap asersi manajemen yang tadi disebutkan. Kemudian menguji apakah terdapat salah saji material pada asersi laporan keuangan dengan melakukan pengujian substantif. Ya. Kemudian kita harus mengetahui jenis-jenis prosedur audit itu. Pertama adalah prosedur analitikal. Yang kedua, inspecting atau melakukan inspeksi. Kemudian konfirmasi, melakukan permintaan keterangan atau inquire, kemudian melakukan penelusuran atau tracing, melakukan vouching atau menguji kelengkapan dokumen, kemudian melakukan pengamatan atau observasi, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi, pelaksana ulang atau report form, dan teknik audit berbantuan komputer. Jadi ketika melakukan audit, auditor melakukan 10 jenis prosedur ini. Nah, kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan prosedur analitikal. Prosedur analitikal atau prosedur analitis, ini pertimbangan auditor atas perbandingan informasi keuangan atau non-keuangan entitas. Misalnya, informasi komparatif periode lalu, anggaran, perakiraan atau ekspektasi auditor seperti estimasi penyusutan, informasi industri sejenis seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang usaha dengan rata-rata rasio industri atau dengan entitas lain yang memiliki ukuran sebanding dalam industri yang sama. Di antara unsur-unsur informasi keuangan yang akan diharapkan sebagai suatu pola yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman entitas, antara informasi keuangan dan informasi non-keuangan seperti hubungan antara beban, gaji, dan jumlah karyawan. Jadi prosedur analitikal ini sebenarnya auditor melakukan perbandingan-perbandingan, menghitung rasio, perbandingan keuangan dan non-keuangan, dan dari situ nanti auditor bisa menentukan risiko salah saji dari setiap asersi. Jadi prosedur analitikal ini melakukan perbandingan-perbandingan, bisa rasio keuangan, rasio horizontal maupun risiko
vertikal, rasio vertikal, atau data keuangan dan data non-keuangan. Nah, kapan dilakukan prosedur analitikal? Biasanya pada saat melakukan perencanaan audit, kemudian pada saat melakukan pengujian substantif, itu juga auditor biasanya menggunakan prosedur analitikal, dan terakhir nanti pada saat akhir penyelesaian audit, ya, mereview apakah laporan keuangan itu sudah memadai, juga digunakan prosedur analitikal. Jadi prosedur analitikal ini menggunakan rasio-rasio pada umumnya, ya, baik rasio keuangan atau rasio atau data non keuangan, anggaran tahun lalu dengan anggaran sekarang. Jadi bisa dia tentukan risiko salah sajinya di mana nanti. Yang kedua, melakukan inspeksi. Inspeksi ini biasanya mengunjungi fasilitas aset berwujud, ya. Mengunjungi fasilitas aset berwujud. Jadi inspeksi yang kedua juga bisa melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan. Nah, inspeksi atas fasilitas fisik atau aset berwujud itu tujuannya untuk mengetahui keberadaan dan kondisi fisik dari aset berwujud. Apakah sesuai dengan yang ada di laporan keuangan, jumlahnya sesuai, kondisinya sesuai. Untuk itu dilakukan inspeksi atas aset berwujud. Aset berwujud tersebut perlu juga dilengkapi dengan data yang dibutuhkan sehingga mendukung catatan-catatan akuntansi. Yang kedua, melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan, tujuannya adalah untuk menentukan ketepatan syarat-syarat kontrak atau faktur, kemudian mengevaluasi kelengkapan bukti dokumen, meliputi keaslian dokumen, mendeteksi keberadaan butir-butir yang tidak wajar. Jadi inspeksi ini pengamatan fisik secara langsung oleh auditor. Kemudian melakukan konfirmasi atau confirming. Apa itu konfirmasi? Konfirmasi itu merupakan suatu formulir permintaan keterangan atau formulir permintaan data atau informasi yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang independen di luar organisasi klien. Jadi dari pihak lain di luar klien. Nah, bagaimana melakukannya? Biasanya klien membuat surat tertulis kepada pihak luar, namun auditor mengendalikan pengiriman dan penerimaan surat. Nah, permintaan tertulis tersebut harus mencantumkan instruksi yang meminta penerima mengirimkan jawaban langsung kepada auditor. Biasanya surat konfirmasi ini dilakukan untuk saldo piutang, namanya konfirmasi piutang. Bisa juga meminta konfirmasi ke bank atas saldo bank dan pinjaman-pinjaman lain. Bisa juga kalau untuk sediaan meminta konfirmasi dari pihak tempat penyimpan sediaan di luar klien. Jadi konfirmasi itu meminta keterangan atau informasi dari pihak lain di luar dari klien. Biasanya ada 4 tahap, gitu ya. Auditor mengirim permintaan ke klien untuk persetujuan surat konfirmasi. Jadi surat konfirmasi itu ditandatangani klien karena itu permintaan klien kepada pihak lain. Langkah kedua, setelah direview ditandatangani, maka klien mengirimkan konfirmasi itu kembali kepada auditor. Untuk selanjutnya auditorlah yang mengirimkan konfirmasi itu kepada pihak luar, misalnya bank atau kepada pemasok untuk konfirmasi hutang, atau pelanggan untuk konfirmasi piutang, atau pihak yang menyimpan sediaan, penyimpan sediaan. Nah, itu dikirimkan langsung oleh auditor. Kemudian nanti auditor meminta dalam surat permintaan konfirmasi itu, ini langkah 4, agar pihak ketiga tersebut mengirim langsung jawaban konfirmasi kepada auditor. Ya, bukan kepada klien. Begitu ya. Jadi konfirmasi itu dikirim oleh auditor kepada pihak lain dan nanti dia langsung menerima. Jadi auditor harus mengendalikan agar konfirmasi tersebut tidak sampai kepada klien. Kemudian proses ketiga, proses berikutnya permintaan keterangan atau inquiry atau inquire.
Permintaan keterangan ini dapat dilakukan dengan permintaan keterangan lisan atau bisa tertulis kepada pihak klien atau pihak eksternal klien. Permintaan keterangan dari klien misalnya tentang keusangan sediaan, ketertagihan piutang, atau hal lain yang terkait hasil prosedur analitis atau analitikal. Nah, permintaan keterangan dari pihak eksternal, misalnya permintaan keterangan dari pengacara, atau misalnya dari ahli lain yang memang dibutuhkan oleh auditor untuk bukti audit. Nah, kemudian ketika meminta keterangan, beberapa hal perlu diperhatikan, misalnya pertimbangkanlah pengetahuan, objektivitas, pengalaman, dan tanggung jawab kualifikasi dari individual yang ditanya. Jadi jangan pula ditanya yang tak tahu. Pertanyaannya harus jelas, tepat, dan relevan. Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup secara tepat. Kalau misalnya lisan, dengarkanlah secara aktif dan efektif. Kemudian, lakukan evaluasi atas respon pihak yang dimintai keterangan. Jadi permintaan keterangan ini bukanlah bukti utama. Ini hanya harus ditindaklanjuti dengan bukti yang lain ya. Di dalam standar auditing juga dikatakan itu. Ini permintaan keterangan merupakan pelengkap untuk prosedur audit lainnya. Ya, pelengkap. Meskipun bisa menghasilkan bukti yang kredibel, namun ini tidak bisa menjadi bukti utama dalam prosedur audit ini. Kemudian berikutnya adalah penelusuran atau sering disebut dengan tracing. Penelusuran itu caranya gimana? Pilih dokumen transaksi dari arsip dokumen sumber, kemudian pastikan bahwa informasi dari dokumen tersebut telah dicatat ke catatan akuntansi, ke jurnal dan buku besar. Jadi misalnya gini, misalnya kalau ada penjualan, ambillah dari file klien ya dengan cara sampling beberapa faktur. Oke. Kemudian faktur-faktur tersebut periksa apakah memang sudah dicatat di jurnal umum atau jurnal penjualan, pokoknya di jurnal lah. Sudah dicatat enggak? Setelah kamu lihat tadi, kamu ambil beberapa dokumen dari arsip, kemudian periksa sudah dicatat di jurnal, apakah sudah diposting di buku besar. Jadi arahnya begini ya, arah pengujian dari dokumen sumber menuju buku besar. Jadi sama dengan siklus akuntansi arahnya. Nah, tujuannya apa? Ini sebenarnya prosedur untuk mengetahui apakah ada yang kurang disajikan di akun. Ya. Apakah ada lagi dokumen yang belum dicatat di jurnal? Bisa saja ada yang tercecer. Ya, jadi tujuan penelusuran ini untuk mengetahui apakah ada yang belum dicatat di jurnal atau ada dokumen yang masih tercecer belum dicatat. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menguji asersi kelengkapan. Ya, semua sudah dicatat di dalam catatan akuntansi. Kemudian berikutnya adalah vouching. Vouching ini kebalikan dari tracing. Nah, kamu harus memulainya dari catatan akuntansi, kemudian periksa apakah dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, sudah valid, sudah sah. Ya. Jadi ini tujuannya apa? Supaya jangan ada data yang ada di laporan keuangan tetapi sebenarnya dokumennya tidak lengkap. Jadi ada transaksi fiktif. Ya, jadi ini tujuannya untuk memeriksa apakah ada transaksi yang dicatat tapi sebenarnya transaksi itu tidak ada atau tidak terjadi. Ya, jadi tujuannya menguji asersi keberadaan dan keterjadian. Misalnya begini, di piutang di buku besar itu saldonya 800 juta. Gitu ya, 800 juta. Kemudian setelah kamu sampel, ambil beberapa bukti jurnal, kemudian periksa dokumen sumbernya, ternyata banyak dari transaksi itu, dokumen tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah. Tidak ada bukti pengirimannya, tapi ada faktur.
gitu ya, itu mengatakan bahwa sebenarnya transaksi itu tidak sah, tapi sudah dicatat. Tujuannya apa? Agar piutangnya atau asetnya semakin besar. Ya, jadi sebenarnya transaksi itu tidak ada, tapi sudah diada-adakan oleh klien. Ya, jadi asersi keberadaan dan keterjadiannya itu tidak terbukti. Ini tujuannya vouching. Beda dengan tracing tadi. Tracing tadi beda. Ada dokumen yang sudah lengkap, sudah apa semua, sudah sah semua, dokumennya juga lengkap, tetapi tidak dicatat di jurnal dan di buku besar, sehingga akun tersebut kurang saji. Misalnya ada faktur, setelah kamu mau sampel, ambil sampel 5 faktur, ternyata 3 faktur telah tercatat di jurnal, tapi 2 faktur tidak. Akibatnya apa? Piutang usaha menjadi saldonya lebih kecil, itu yang disebut kurang saji. Ya, ini asersi kelengkapan itu menjelaskan penelusuran dan vouching. Nah, berikutnya adalah pengamatan. Namanya juga pengamatan, observasi. Auditor di sini hanya mengamati prosedur yang dilakukan oleh klien. Ya, dengan melihat, menyaksikan pelaksanaan suatu aktivitas atas atau proses. Biasanya ini pengamatan dilakukan ketika auditor melakukan pengujian atas pengendalian. Nah, jadi objek dari pengamatan itu adalah personil, prosedur, dan proses-proses. Dari hasil pengamatan ini, auditor memperoleh pengetahuan langsung yang berkaitan dengan tujuan audit. Biasanya pengamatan ini biasanya dilakukan dalam pengujian pengendalian. Itu diingat ya. Kemudian melakukan perhitungan ulang atau recalculation. Perhitungan ulang ya gampang, misalnya kita hitung ulang apakah benar perkaliannya, apa benar penjumlahannya di bukti, atau di catatan-catatan akuntansi, buku besar, jurnal, dan lain-lain gitu ya. Bisa juga menggunakan Excel untuk merekalkulasi ini. Ada lagi prosedur melaksanakan ulang atau reperformance atau reperforming. Nah, pelaksanaan ulang ini sebenarnya dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan oleh klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Misalnya begini, klien seharusnya kan mengecek apakah harga di dalam faktur itu sudah sesuai dengan harga yang diotorisasi, otorisasi harga. Nah, auditor bisa melakukannya, ambil beberapa sampel faktur, dicocokkan harganya itu apakah sesuai dengan daftar harga yang sudah diotorisasi. Itu. Auditor melaksanakan ulang aspek-aspek tertentu dari pemrosesan transaksi untuk melihat apakah klien telah melakukan prosedur tersebut seperti ketentuan pengendalian internal. Misalnya, ini tadi ya, pengecekan kredit untuk transaksi penjualan, itu kan sebenarnya sudah dilakukan klien. Tapi bisa dilakukan ulang oleh auditor untuk mengetahui apakah klien benar-benar melaksanakan proses tersebut atau prosedur tersebut. Nah, yang terakhir adalah prosedur dengan menggunakan komputer atau teknik audit berbantuan komputer. Nah, ini sebenarnya auditor menggunakan software untuk membantu pelaksanaan audit. Jadi prosedur audit yang telah disebutkan sebelumnya itu bisa dilakukan oleh software audit ini. Misalnya melakukan perhitungan, ya, melakukan analytical prosedur, perbandingan-perbandingan, rasio-rasio, gitu ya. Software ini bisa melakukannya. Kemudian berikutnya memilih sampel untuk melakukan konfirmasi. Jadi kalau misalnya klien kita sudah menggunakan teknologi informasi, maka sebenarnya auditor wajib memiliki software untuk melakukan ini ya. Membandingkan elemen data dalam file yang berbeda, jadi perbandingan juga bisa dilakukan. Kemudian mengirim data uji ke program klien untuk menentukan bahwa aspek komputer dari pengendalian internal telah berfungsi. Ini namanya tes data, ya, tes data. Melaksanakan ulang sebagai perhitungan ulang, misalnya menotal buku pembantu piutang, dagang atau sediaan.
Nah, inilah 10 prosedur audit yang bisa dilakukan oleh auditor. Nah, masalahnya adalah auditor harus membuat keputusan atas prosedur audit. Misalnya, siapa yang melaksanakan prosedur audit dan yang melakukan supervisi? Keputusan ini harus dibuat oleh auditor. Kenapa? Karena operasi klien itu sangat ada yang kompleks, ada yang tidak gitu ya. Ada yang cukup jelas, kemudian pengendalian internalnya juga ada yang sudah bagus, ada yang kurang bagus. Nah, setiap segmen itu beda permasalahannya. Sehingga kantor akuntan publik harus menetapkan auditor yang sesuai. Auditor yang berpengalaman atau kurang berpengalaman. Jangan pula nanti kompleksitasnya tinggi, tetapi ditugaskan untuk melakukan itu adalah auditor yang belum berpengalaman. Atau kalau misalnya pun auditornya belum berpengalaman, maka supervisinya harus dilakukan secara ketat oleh auditor yang berpengalaman. Jadi prosedur audit itu harus melihat kompleksitas dari operasi klien atau juga pelaksanaan pengendalian internalnya. Jadi siapa ini menuju kepada apakah auditor yang berpengalaman atau auditor yang tidak berpengalaman, atau kalau misalnya auditornya tidak berpengalaman, maka supervisinya harus dilakukan oleh auditor yang berpengalaman. Apa prosedur audit yang dipilih untuk dilaksanakan? Nah, misalnya ketika kita mengaudit piutang, maka mau tidak mau kita harus melakukan konfirmasi. Jangan pula nanti mengaudit piutang lupa melakukan prosedur konfirmasi misalnya. Atau kalau misalnya tidak bisa dilakukan konfirmasi, apa prosedur audit yang bisa menggantinya? Nah, keputusan-keputusan ini harus ditetapkan oleh auditor. Memeriksa atau memeriksa keberadaan aset tetap. Prosedur apa yang harus dipilih? Keputusan-keputusan ini oleh auditor harus ditentukan. Kemudian kapan prosedur audit harus dilaksanakan? Nah, kalau misalnya klien kita memiliki pengendalian internal yang sangat bagus, bisa dilakukan prosedur auditnya pada masa interim. Ya, pada masa interim. Kalau misalnya pengendalian internalnya tidak begitu bagus, itu risiko pengendaliannya menengah ke tinggi, maka prosedur audit bisa dilaksanakan pada akhir periode pembukuan. Nah, jadi penentuan prosedur audit kapan harus dilaksanakan itu sangat ditentukan oleh risiko audit dari klien. Ya, risiko pengendaliannya juga dan risiko deteksi. Keputusan berikutnya yang harus diputuskan oleh auditor terkait prosedur audit, jadi ada 4. Berapa banyak populasi yang akan diaudit? Ya. Jumlah populasi yang akan diaudit ini sangat dipengaruhi oleh risiko-risikonya. Apakah risiko pengendaliannya tinggi, atau risiko deteksinya tinggi, atau risiko deteksinya rendah. Nah, populasi ini juga kalau misalnya risikonya rendah atau auditornya berpengalaman, jadi apakah populasi pemilihannya dengan sampling atau dengan pertimbangan. Nah, 4 ini harus ditentukan oleh auditor sehingga prosedur audit yang dipilih tepat dengan bukti audit yang akan diperoleh. Sehingga auditor bisa menghasilkan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan berdasarkan prosedur-prosedur audit ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk memahami prosedur audit. Terima kasih.
atas perhatiannya dan sampai ketemu dalam pembahasan berikutnya.